Shalom sobat. Sobat, kembali kita merenungkan Injil Matius. Sobat bisa baca perikop lengkapnya supaya lebih paham. Saya baca Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20 tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, sobat, jadi dari firman Tuhan yang kita baca ini, kita bisa merenungkan bahwa jikalau ada saudara kita berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata, supaya jangan dia merasa kecil hati ataupun dipermalukan. Supaya juga kita bisa ngomong dari hati ke hati. Nah, sobat ya, tapi jika ia tidak mendengarkan, maka panggillah seorang ataupun 2 orang sebagai saksi bahwa kita telah mengingatkan dia supaya jangan jatuh lagi dalam dosa, supaya dia bertobat dan berubah. Nah, tapi kalau dia tidak mau bertobat lagi dan tidak mau berubah, nah baru soalnya itu kita sampaikan pada jemaat agar jemaat pun berhati-hati. Kenapa? Karena ada 2 ciri-ciri manusia, sobat. Yang pertama, mungkin dia tersesat ataupun terhilang. Nah, ada ciri-ciri orang seperti serigala berbulu domba, mau menerkam, menyesatkan orang lain. Jadi jemaat harus berhati-hati. Dia ini domba yang hilang, tanda kutip, manusia yang tersesat, atau serigala berbulu domba. Nah, jadi apa? Supaya kita pun berhati-hati kepada dia yang melakukan kejahatan ini, sobat. Itu ya kira-kira, sobat ya. Nah, jadi kita harus paham bahwa jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jadi maksudnya apa, sobat? Kalau kita beriman kepada Tuhan Kristus, maka permintaan kita akan dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Dan di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Maksudnya apa? Itulah bukti kuasa Tuhan Yesus Kristus ada di tengah-tengah kita, sobat, bisa datang. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah mereka. Tuhan Yesus Kristus menunjukkan kuasanya. Dia mampu mengabulkan doa kita jikalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, dan Tuhan Yesus itu ada di tengah-tengah kita. Makanya mari kita selalu berkumpul bersama, memuji-muliakan Tuhan, beribadah bersama, datang ke gereja, datang perkumpulan bernama Alkitab, ataupun kita bersekutu dengan jemaat-jemaat yang lain, sobat. Nah, itu sobat ya, kira-kira ya renungan singkat kita. Dan saya kemudian kembali membaca Matius 18. Kali ini ayat 21 sampai 35 kita pahami, kita baca bersama, sobat ya, perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya.
dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah sobat, jadi melalui firman Tuhan ini kita harus mengerti dan memahami bahwa kita harus mengampuni saudara kita itu dengan penuh ketulusan, tanpa menghitung-hitung berapa kali setelah mengampuni dia. Karena apa? Tuhan berkata, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah bayangkan, harus banyak-banyak kita mengampuni sesama kita. Kenapa? Karena dosa-dosa kita pun yang banyak ini telah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segala hatimu. Maksudnya apa sobat? Seperti doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Makanya kita harus mengampuni. Karena kita harus sadar bahwa Tuhan pun yang maha suci mengampuni kita orang yang berdosa ini sobat. Saya banyak sekali dosa saya, dan saya berterima kasih Tuhan Yesus telah memilih saya dan telah mengampuni saya dengan datang dari surga ke dunia ini, mengambil rupa sebagai manusia, merendahkan dirinya dan taat sampai mati di atas kayu salib untuk menggantikan saya, untuk menyelamatkan saya, untuk mengampuni segala dosa saya. Tuhan Yesus Kristus merendahkan dirinya, rela datang dari surga dunia ini untuk menggantikan saya orang berdosa. Seharusnya kita yang berdosa ini yang dihukum sobat. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Seharusnya manusia yang berdosa itu yang dihukum, tetapi Tuhan Yesus Kristus rela menggantikan kita. Tuhan Yesus Kristus rela datang ke surga ke dunia ini, menyelamatkan kita orang yang berdosa, yang percaya kepadanya sobat. Begitu berharganya kita, begitu beruntungnya kita memiliki Tuhan yang maha kasih, yang maha kuasa, maha pengampun. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus, mohon ampun, kita bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Mari sobat, datang kepada Tuhan Yesus Kristus, mohon ampun dan terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Oke sobat, terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Semangat terus baca kitabnya. Tuhan berkati. Shalom.